Nama Budaya. Kembali lagi bersama Miss Intan di video pembelajaran kelas 4. Nah, kali ini Miss akan membawakan sambungan materi dari semester 1 kemarin. Nah, di semester 1 kemarin kita sudah belajar, kita sudah ujian, sudah bagi rapot juga. Bagaimana hasilnya? Memuaskan tidak? Nah, jadi di semester 2 kali ini Miss akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang kelima, yaitu tentang 4 sifat luhur. Nah, apa saja itu, Miss? Nah, simak video selanjutnya ya. Dan sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Yuk semua tangannya beranjali. Dan ayo sama-sama kita membacakan parita Namaskara Gata. Namaskara Gata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, murid-murid, sekarang kita duduk hening dulu ya sebelum memulai pelajaran. Nah, sekarang coba semuanya duduk yang rileks. Kalau bisa kakinya duduk bersila, disilang ya, duduk bersila. Kemudian tangannya diletakkan di atas pangkuannya. Oke, nah kalau sudah, pejamkan matanya dan ikuti apa yang Miss katakan ya. Ya, semuanya tarik nafasnya perlahan, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafasnya lagi, keluarkan perlahan-lahan. Tarik nafasnya lagi, hembuskan lagi secara perlahan. Oke, sekarang pusatkan pikirannya. Kita akan memulai pelajaran agama Buddha pada hari ini. Nah, matanya boleh dibuka kembali. Oke, murid-murid, hari ini kita akan belajar mengenai 4 sifat luhur dalam pembelajaran kelas 4 agama Buddha. Nah, kita sudah masuk di semester 2 bab 5. Nah, murid-murid juga boleh buka bukunya halaman 64 ya. Nah, jadi Miss akan kasih tahu dulu nih, 4 sifat luhur terdiri dari metta, karuna, mudita, dan upeka. Nah, metta itu artinya apa? Metta artinya cinta kasih tanpa pilih kasih. Nah, kemudian karuna itu adalah belas kasihan atau kasih sayang. Nah, kemudian mudita itu artinya simpati. Lalu upeka adalah tenang seimbang. Nah, sebagai info, biasanya 4 sifat luhur ini disebut juga dengan Brahma Wihara. Nah, ingat ya anak-anak. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang metta. Buddha penuh cinta kasih dan kasih sayang. Buddha mencintai semua makhluk. Buddha menyayangi semua makhluk. Buddha sayang manusia, hewan, tumbuhan, dewa, bahkan juga hantu. Nah, itu namanya cinta kasih tanpa pilih kasih. Buddha sayang kepada semuanya. Nah, kemudian Buddha juga sayang anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Lalu Buddha mencintai semua makhluk tanpa pilih-pilih. Nah, ingat ya anak-anak, semua makhluk harus kita sayangi, harus kita cintai. Kita tidak boleh memilih-milih ingin menyayangi siapa, ingin mencintai siapa. Tidak boleh, tapi kita harus
memiliki sifat meta, cinta kasih tanpa pilih kasih kepada semua makhluk, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dewa, bahkan hantu. Nah, karena mereka juga membutuhkan kasih sayang. Nah, inilah yang disebut dengan meta. Selanjutnya, cinta kasih tanpa pilih kasih artinya kita memiliki cinta kasih kepada siapa saja, bukan hanya kepada keluarga atau orang yang dekat saja, tetapi kepada semua makhluk yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Nah, seperti contoh yang ada di gambar ini. Nah, meta menyayangi semua makhluk, alhasil meta juga disayang oleh semua makhluk. Nah, lihat, semua orang, bahkan hewan juga mendekati meta, karena meta punya sifat cinta kasih. Selanjutnya, kepada semua orang, apapun suku, agama, asal negaranya, baik yang tinggi, pendek, kurus, gemuk, yang sehat, yang sakit, ataupun yang cacat, bukan hanya manusia, hewan, dan makhluk lainnya juga harus kita cintai. Nah, seperti ini. Nah, begini, meta memberi makan hewan, body menyelamatkan semut yang tenggelam. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengembangkan cinta kasih? Nah, yang pertama, tidak menyakiti makhluk lain. Lalu selalu senyum dan ramah. Kemudian berusaha melakukan hal yang tidak membuat orang kesusahan. Lalu selalu berusaha membantu makhluk yang menderita. Mendoakan semua makhluk bahagia. Nah, kemudian keuntungan memiliki cinta kasih tanpa pilih kasih apa itu? Nah, kita lihat keuntungannya apa saja kalau memiliki meta. Yang pertama, kita bisa tidur nyenyak. Kemudian, bangun tidur menjadi lebih segar. Lalu, disayang oleh banyak orang. Kemudian, disayang banyak makhluk. Lalu, lebih mudah memusatkan pikiran. Nah, kemudian juga wajah kita akan selalu berseri-seri. Lalu setelah meninggal, kita akan terlahir di alam yang berbahagia. Nah, selanjutnya kita bahas tentang karuna. Nah, pernah lihat gambar pemuda yang ada di samping ini? Kira-kira ada yang kenal sama pemuda yang ada di gambar ini siapa? Nah, ini dulu juga di kelas 2 sudah pernah dipelajari. Masih ingat nggak sama pemuda yang ini? Nah, ini adalah seorang pemulung yang bernama Sunita. Nah, ini dia. Pada zaman Buddha, hiduplah seorang pemulung bernama Sunita. Nah, Sunita sangat miskin dan tidak ada yang mau berteman dengannya. Ia juga tidak boleh dekat-dekat orang kaya dan hebat. Nah, bahkan jika bayangannya sampai kena ke tubuh orang kaya, Sunita akan hukum. Nah, suatu ketika Sunita bertemu dengan Buddha. Nah, Buddha menemui Sunita, tetapi Sunita menghindar dan tidak berani mendekat. Ia takut dihukum jika bayangannya mengenai tubuh Buddha. Nah, tapi Buddha terus mendekat dan memegang Sunita. Buddha juga mengajak Sunita ke wihara. Nah, ini dia. Buddha mengajak Sunita menjadi bhikkhu. Selama ini tidak ada orang yang baik kepada Sunita, tapi Buddha malah mengajak Sunita ke wiharanya. Sunita sangat senang. Nah, ia lalu menjadi bhikkhu yang baik dan hidup bahagia. Nah, seperti ini anak-anak. Meta melihat Kuca sedang kelaparan, sedangkan Meta punya roti. Nah, kemudian yang harus Meta lakukan adalah membagi kepada Kuca. Karena Meta punya 2 roti, ya kan? Nah, jadi ia membagi kepada Kuca dan Kuca pun menjadi bahagia. Nah, kita juga harus seperti itu, harus saling berbagi. Nah, selanjutnya, nah ini juga ada contoh-contoh sifat karuna. Nah, sifat karuna yang pertama, kita lihat Kuca jatuh dari sepeda, kemudian ditolong oleh Bodhi.
Kemudian gambar yang kedua kita lihat ada nenek-nenek sedang mau menyeberang jalan. Kemudian nenek-nenek ini kelihatannya sepertinya buta ya kan? Lalu ditolong oleh Bodi menolong nenek menyeberang jalan. Nah, terlihat kebahagiaan dari Pak Supir kan? Pak Supir memuji apa yang Bodi lakukan. Tuh lihat, Pak Supirnya pun mengacungkan jempol ya kan? Nah, kemudian gambar yang ketiga, Lobi tuh. Tetapi si Kuca menolongnya. Nah, Kuca memberikan obat tuh kepada si Lobi. Nah, itu adalah contoh sifat-sifat karuna. Nah, anak-anak, jika kita mengembangkan dan melakukan 4 sifat luhur, kita akan hidup lebih bahagia. Kita tidak akan mudah membenci, jahat, iri, gelisah. Kemudian hidup kita akan menjadi lebih tenang. Nah, yuk mari kita kembangkan 4 sifat luhur agar hidup menjadi lebih bahagia. Kita juga lebih mudah menyayangi, mempunyai banyak teman, dan tidak mudah bersedih. Nah, ini baru 2 yang Miss ajarkan, baru meta dan karuna. Nah, mudita dan UPK akan kita lihat di video selanjutnya, oke? Nah, jadi sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Yuk kita tutup dengan menyanyikan lagu Gita Namaskara ya. Nah, sama-sama semuanya ikutin Miss ya. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita. Guru agung amatlah berjasa, mengajarkan kita kesunyataan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke anak-anak, Namo Buddhaya.